Oke, sekarang kita mau belajar tentang asam basa. Cuman ini bakal dibagi jadi 3 section video. Yang pertama adalah ngomongin perihal teori asam basa. Yang kedua tentang perhitungannya, sama yang terakhir adalah ionisasi. Oke. Nah, kita mau mulai dari teori asam basa dulu. Oke, dibikinin dulu judulnya ya, headline-nya. Teori asam dan basa. Oke, bentar ya. Kita sedikit perbagus. Ini warnanya merah, ini warnanya biru. Karena identik basa itu sama warna biru. Warna apa ya? Nah, ini aja. Oke, ngomongin soal teori asam basa, itu kita untuk di level SMA kita hanya perlu untuk menghafalkan 3 saja. Apa itu? Yang pertama, oke, meliputi, kita tulis dulu ya, meliputi apa? Meliputi yang pertama, teori dari Arrhenius. Yang kedua adalah teori dari Bronsted-Lowry atau BL. Bronsted-Lowry. Dan yang terakhir ini perlu dihafalnya cuma 3 aja. Jadi ada Arrhenius, Bronsted-Lowry atau BL, sama yang terakhir deh, yaitu sama teori dari asam basa Lewis. Nah, kita sekarang bakal bahas satu-satu. Yang pertama yaitu ngomongin soal Arrhenius. Teori asam basa dari Arrhenius. Oke, ini kakak pingin kamu untuk menghafalkannya cuman satu aja. Ya udah yang asam aja gitu. Oke. Kalau asam itu adalah menurut Arrhenius gitu ya. Asam itu merupakan suatu zat, oke, yang ketika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion. Nah, ini yang penting ya, ion H+. Jadi kata kuncinya ada 2. Apa? Coba ini. Nah, ini. Ketika dilarutkan ke dalam air. Nah, ini kurang besar. Kita bikin lagi yang oke. Ketika dilarutkan ke dalam air, itu penting. Terus apa hasilnya? Yaitu menghasilkan ion H+. Jadi ada 2 kata kuncinya. Ketika dimasukin dalam air, si zat itu tuh bisa menghasilkan ion H+. Makanya asam menurut Arrhenius itu fokusnya adalah di H+-nya, menghasilkan ion H+. Kenapa kita hanya menghafalkan asamnya aja? Karena bahasanya tinggal dirubah dikit. Apa? Pokoknya semua pengertiannya sama. Suatu zat yang ketika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan. Nah, bedanya di situ. Menghasilkan apa? Kalau misalnya basa menghasilkan ion OH-. Bedanya cuma di situ. Tapi isinya tetap sama. Oke, ini dibikin warna hitam dulu. Bentar ya. Kita ini warna hitam. Nah, baru ininya di highlight warna biru. Jadi, basa itu artinya suatu zat yang ketika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion OH- kalau basa. Contohnya apa? Nah, contohnya ya. Oke, kita kasih contoh. Contohnya adalah HCl. Nah, HCl ini ketika dia dilarutkan ke dalam air, dia akan mengalami ionisasi. Ionisasinya jadi apa? Ini ada H, ada Cl. Maka menjadi H+ ditambah Cl-.
Nah, kalau dari pengertiannya Arrhenius, dia itu apa? Asam atau basa? Jawabannya asam. Kenapa? Karena punya H+. Kan artinya apa nih? Arrhenius suatu zat yang ketika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion H+. Kalau misalnya yang ini gimana? Misalnya kakak punya MgOH 2 kali. Nah, ini dia akan terionisasi jadi apa? Nah, ini ada Mg, ada OH, ya kan? Maka jadi Mg ditambah OH-nya ada 2 nih, kita tulis dulu ya, OH min. Nah, cuman OH-nya dia ada 2 nih. Dilihat dari mana 2 itu? Dilihat dari sini. Kan kita baru tinggal tulisin aja dia. 2 di sini. Nah, kalau OH itu min 1, nah dia ada 2. Berarti jadi min 2. Berarti supaya stabil dia harus jadi plus 2. 2 plus. Gini. Nah, sekarang dia asam atau basa? Jawabannya adalah basa. Kenapa? Karena dia punya OH min. Oke, jadi bisa ya ngebedain antara Arrhenius sama asam basa pada Arrhenius gitu ya. Dilihat aja dia punya H+ atau punya OH minnya ketika dia terionisasi gitu. Kalau misalnya kayak gini, ini sebenarnya gampang sih, tinggal dilihat aja. Misalnya ada H3PO4. Nah, dia asam atau basa? Ini bisa cepet jawabnya. Asam. Kenapa? Karena nggak ada OH minnya, ini ada H doang nih. Nah, makanya dia bisa cepat. Berarti ini bisa dibilang 3H+. Kenapa kok ada 3 di sini? Karena kita tahu H-nya ada 3 di sini. Oke. Nah, 3H+ ditambah PO4. Nah, PO4-nya muatannya berapa? Kalau di sini kan ada 3+, berarti di sini 3- gitu. Nah, terus kalau misalnya contoh lain dari yang basa adalah misalnya AlOH3 kali. Jadi apa? Ada Al ditambah OH min. Nah, OH minnya ada berapa? Ada 3. Berarti kita tulis aja di sini 3. Terus ini 3 min berarti ini 3 plus. Kayak gitu. Ini asam atau basa? Ini basa karena ada OH min. Ini asam karena ada H plus. Gitu deh. Gitu cara nentuin dari yang Arrhenius. Sekarang kita mau masuk ke yang kedua, yaitu teori dari Bronsted-Lowry. Oke, kita langsung aja tulis si namanya lah ya. Bronsted-Lowry. Nah, ngomongin soal Bronsted-Lowry ini rame. Kenapa? Karena bisa dibilang nanti kita bisa ngelihat dari kedua sisi ruas. Kalau ini kan cuman dilihat dari sisi kanannya aja, ya kan? Dia asam atau basa itu bisa dilihat dari sisi kanannya aja. Oh, dia ada H+, oh dia ada OH min. H+ artinya asam, OH min artinya basa. Kalau Bronsted-Lowry, arti dari asam itu kayak gini. Oke, kita bikin deh begini aja. Asam menurut Bronsted-Lowry apa? Yaitu zat yang mendonorkan H+. Atau kata lain dari mendonorkan adalah memberikan. Sama saja, memberikan. Nah, kata kuncinya ada di sini kalau di Bronsted-Lowry. Nih, 2 ini. Mendonorkan atau memberikan siapa? H+. Oke, itu asam. Kalau basa, kalau ada yang ngasih, ada yang menerima. Nah, berarti kalau basa artinya adalah yaitu zat yang, nah ininya sama semua, reseptor lah ya, kita atas dulu reseptor. Mendonorkan itu berarti lawan katanya adalah reseptor, atau kata lainnya adalah menerima. Dari siapa? Dari H+ yang dikasihin sama si asam. Nah, kata kuncinya ada di sini. Kakak kasih contoh, oke? Ini gampang juga nih, ya. Contoh. Contohnya gimana? Nih, contohnya nih. Kakak misalnya punya reaksi kimia gini. Contohnya adalah NH3 ditambah
H2O menjadi NH4 plus ditambah OH-. Nah, coba lihat nih. Sekarang kita tinggal pisah-pisahin aja mana yang mirip-mirip. Yang ini mirip sama yang ini. Terus yang ini miripnya sama yang ini. Oke? Nah, jadi kita fokus aja ke mereka berdua. Yang sama-samanya. Coba lihat nih. Di sisi kiri, tadi kan katanya asam atau basa itu bedanya adalah mendonorkan atau memberikan atau ada yang menerima kan. Kalau asam yang memberikan, yang basa itu menerima. Coba lihat ini. NH3 di sisi kiri itu NH3. H-nya, kita fokus di H-nya aja. Lihat nih NH3, H-nya ada 3. Ternyata di sisi kanan jadi ada 4. Dilihat dari mana ini? Artinya dia nambah atau enggak? H-nya nambah kan? Karena kita fokusnya di kiri nih. Tiba-tiba waktu di kanan, oh jadi nambah. Berarti dia menerima H+ di sini tuh. H dari siapa? H dari H2O. H dari H2O ini dia dapat H dari H2O. Sehingga apa efeknya? Jadinya H-nya nambah di NH3, jadinya NH4. Sekarang coba lihat H2O-nya. Di sisi kiri H-nya ada 2. Di sisi kanan H-nya cuma ada 1 nih. Artinya apa ya? Kita valid dong. Berarti si H2O ini ngasih H-nya ke NH3. Otomatis yang ngasih H itu berarti disebutnya asam. Yang dikasih, yang menerima dari H-nya disebut basa. Udah selesai kayak gitu. Sekarang lihat dari sisi kanan. Kalau di sisi kanan, nah sekarang kita lihat dari sisi kanan. Lihat nih, ada NH4 sama ada OH. Kita lihat dari sisi yang kuning dulu, NH4. Lihat nih, dari awalnya NH4 H-nya ada 4. Terus di sisi kiri, oh dia berkurang. Otomatis kalau berkurang, H dari NH4 dikasih ke OH. Efeknya apa? Dikasih H plus atau H-nya. Artinya dia itu asam. Karena ngasih. Kalau yang satunya lagi adalah basa. Nah, supaya nggak petukar, yang sisi kanan ditambahin konjugasi, yang ini tambahin konjugasi. Nah, biasanya di soalnya ditanyain apa? Dikasih tahu asam basa konjugasinya siapa? Nah, ada 2. Yang pertama, asam basa konjugasinya adalah yang warna kuning, NH3 dan NH4. Terus yang kedua adalah H2O dan basanya OH-. Nah, jadi ya udah ini aja jawabannya. Asam basa konjugasinya ada 2. Yang kuning-kuning dan asam basa konjugasi itu mirip-mirip nih. NH3 sama NH4 mirip kan? Sedangkan NH3 sama OH beda banget. Makanya asam basa konjugasi itu gampang juga untuk menentukannya. Nah, jangan sampai salah untuk menentukan siapa asamnya, siapa basanya ya. Bisa dilihat dari misalnya kita mau fokusin dulu di sisi kiri, di sisi yang ini dulu kita mau fokusin. Waktu lihat dari sisi kiri, kita lihat juga dari sisi kanan sebagai hasilnya. Dia nambah atau berkurang gitu. Jadi yang bagian sisi kanan itu sebagai validasi gitu. Apakah dia bertambah atau berkurang si H-nya. Coba kita lihat dari sisi kiri. Oh, H-nya ada 3 nih di NH3. Di sisi kanan kita pastiin. Dia hanya berkurang atau bertambah. Oh, bertambah. Berarti dia menerima hak dari orang lain. Kan kalau menerima berarti dia lebih banyak jadinya haknya. Karena dapat supply dari orang lain. Oke? Kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke yang Lewis. Yang ketiga. Nah, untuk teori Lewis, ini sebenarnya paling sering itu pakai NH3 sama BF3. Oke? Si contoh soalnya. Oke, kita tulisin dulu aja apa pengertian dari Lewis. Lewis itu ngomong kalau misalnya asam itu merupakan zat yang menerima siapa?
PeB. PeB itu apa? Pasangan elektron bebas. Biasanya PeB itu bentuknya kayak gini. Nah, 2 bulatan kecil gitu ya. Nah, coba ya. Kalau yang basanya ya tinggal kebalikannya ya. Berarti dia yang menerimanya. Ini sama aja. Nah, ini berarti memberinya. Memberi. PeB. Kita highlight dulu. Nih. Satu kata kuncinya itu. Kalau di Arrhenius ada 2 kata kunci, yaitu dilarutin dalam air sehingga ia menghasilkan ion. Nah, ionnya apa? Kalau H+ dia asam, kalau OH- dia basa. Kalau misalnya di Brownstedt-Lowry mendonorkan atau menerima, atau memberikan atau menerima. Nah, tergantung siapa. Kalau misalnya memberikan pasti asam, kalau menerima pasti basa. Nah, ini kebalikannya kalau Lewis. Yang menerima itu asam, sedangkan yang memberi itu basa. Tapi bedanya adalah kalau yang di Brownstedt-Lowry H+, kalau yang di Lewis itu adalah PeB-nya. Nah, contohnya apa? Contohnya nih ya. Contohnya adalah NH3. Nah, coba lihat ini. NH3. NH3 itu strukturnya kayak gini, nanti pasti ada di soalnya. Terus sama BF3. Coba lihat. Kan fokus kita ada di PeB-nya kan. Nih. Poinnya adalah di PeB-nya. Kalau di Lewis. Kalau misalnya di Brownstedt-Lowry, poinnya ada di H+-nya atau H-nya. Oke. Nah, coba lihat nih di Lewis. Yang punya PeB siapa? NH3 kan? Otomatis NH3 yang cuma bisa ngasih PeB. Otomatis PeB ini akan dikasih ke sini. Sehingga apa? Ya, gampang. Berarti ini adalah basa ya. Ini adalah basa. Yang ini adalah asam. Kok bisa? Ya kan dia punya PeB nih di sini. Kalau punya yang basa itu merupakan yang memberi. Basa itu yang memberi PeB. Sekarang yang punya PeB siapa? Basa. Si BF3 punya nggak PeB? Nggak punya. Kalau nggak punya gimana caranya mau ngasih? Kayak simpelnya gini. Kamu punya kue. Kamu kasih nih. Kan bisa. Tapi kalau kamu nggak punya kue, kamu emang bisa ngasih kue ke orang lain? Kan nggak bisa gitu. Kalau nggak punya. Bisa kalau misalnya punya. Nah, di sini konteksnya siapa yang punya? Yang punya NH3. NH3 basa. Sehingga NH3 bisa sebagai basa dan BF3-nya sebagai asam gitu ya. Itu Lewis. Ketemu lagi di video selanjutnya.